Halo teman-teman, bareng lagi sama Mas Putro. Udah beberapa waktu Mas Putro nggak ada unggah video baru karena berhubung ada beberapa kendala dan kesibukan keseharian gitu. Oke, saya mohon maaf buat teman-teman yang mungkin nunggu-nunggu video bermanfaat dari saya gitu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa di subscribe channel ini, dan buat teman-teman yang sudah bergabung dari sebelumnya dan nonton video ini, silahkan di like, di share, terus kalau nggak suka di dislike aja, komennya saya tunggu. Oke, terima kasih. Hari ini tema video kali ini kita mau buat apa ya, semacam tutorial atau cara lah. Nah, jadi gini, di sini nanti saya akan menjelaskan buat teman-teman, semoga ini membantu sih menjelaskan tentang memilih HP second, ataupun teman-teman mau beli HP tapi bukan HP baru yang masih segel ya, istilahnya teman-teman beli dari orang yang udah pernah pakai HP tersebut gitu. Jadi HP-nya ini istilahnya kita tangan kedua gitu lah kan. Jadi ada beberapa tips ataupun cara-cara untuk ngecek HP-nya. Kan nggak mungkin tuh nanti kita beli HP rupanya HP-nya udah nggak bagus gitu. Jadi kan pastinya walaupun itu belinya second dengan harga yang miring, kita tetap maunya HP yang kita beli itu masih benar-benar bagus. Jadi di video ini saya akan buatkan cara-caranya, tips-tipsnya apa aja yang perlu dicek gitu, dan semoga video ini bermanfaat. Langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, jadi di sini sudah saya siapkan HP yang mau kita cek. Ini sebagai contoh aja ya, kita pakai HP Vivo Y15. Di sini ya ini misalkan sih teman-teman punya budget yang sedang-sedang saja gitu kan, tapi teman-teman mau ganti HP, mau beli HP, istilahnya HP second. Jadi kan kita harus tahu tuh HP-nya bagus apa enggak, terus nanti takutnya dibohongin ada rusaknya enggak. Jadi kita perlu waspada dan kita bisa ngeceknya sendiri secara manual sih ya. Jadi kita cek langsung barangnya gitu. Oke, contohnya di sini ada HP Vivo Y15. Di sini udah ada chargernya, ada USB, ada casnya. Terus ini ada kotak HP-nya, dan ini adalah HP Vivo Y15-nya. Nah, jadi pertama yang harus kita cek untuk memastikan HP itu masih bagus apa enggak. Nah, pertama kita langsung ke unit HP-nya dulu. Oke, misalkan seperti inilah disodorkan sama penjualnya dan kita selaku pembeli. Oke, HP-nya kita cek. Yang pertama adalah pastinya harus kita cek itu adalah fisiknya, karena biar bagaimanapun juga kata orang-orang sih nggak perlu mandang fisik, yang penting isinya. Bullshit men, nggak usah percaya. Oke, jadi pertama kita cek fisiknya, langsung saja buka ini kondomnya ataupun soft case-nya ini ya. Casingnya kita buka, karena kalau kondisi tertutup kita nggak bakal tahu gimana bentuk bodinya ataupun permukaan bodinya itu lecet-lecet kah, rusak kah, cacat kah, atau gimana, kita nggak tahu. Jadi langsung aja buka. Oke, jadi yang pertama adalah ke bagian fisiknya. Oke, jadi kita lihat ke seluruh bagian dari sampingnya, terserah sih teman-teman mau mulai dari mana, tapi yang jelas perhatikan di seluruh permukaan dari unitnya gitu ya kan. Oke, nah sekarang pertama kita lihat bagian belakang. Bagian belakangnya ini kan plastik kayak semi-semi kaca gitu ya. Nah, jadi ini kita perhatikan, biasanya kalau HP yang pernah jatuh itu mau juga dia nanti retak ya kan. Oke, kalau ini ada sedikit bercak-bercak silang-silang, ini karena bekas soft case-nya gitu ya kan. Karena soft case-nya ini ada pola-polanya, jadi mau dia nempel di sini. Tapi ini dibersihkan pakai minyak kayu putih pun hilang. Kayaknya kayu putih terus pakai tisu digosok-gosokkan gitu ya, dilapkan, itu hilang. Oke, jadi perhatikan seluruh bagiannya, ada yang lecet-lecet enggak, ada yang retak enggak, karena kalau jatuh itu kan retak gitu. Kalau retak-retak kan ya pastinya itu mengurangi harga. Terus perhatikan lensa kamera belakangnya, kacanya. Kaca lensanya ini biasanya ada juga yang pecah, tapi perhatikan kalau masih bagus semua ya berarti masih mantap gitu kan. Oke, selanjutnya dari setelah sisi belakang kita cek semuanya. Kemudian perhatikan sisi samping, biasanya bagian sudut ini resiko kalau pas jatuh itu yang paling tinggi bagian sudut ini.
biasanya dia mau penyok ataupun peot gitu ya kan. Nah, cek seluruhnya, terus bagian bawah. Nah, terus yang paling penting itu antara layar sama casing ini perlu diperhatikan. Jadi antara kaca bagian depan sama bagian casing belakang perhatikan. Biasanya ini di bagian pembatasnya itu perlu diperhatikan, dia rapat apa enggak. Kalau enggak rapat, bisa kita perhatikan dengan cara mencet-mencetnya gini, ditekan-tekan. Kalau dia terlihat ngap-ngap gitu, ke apa namanya, kayak ngembang-ngempis gitu, nah itu namanya terangkat gitu ya kan. Jadi kalau layarnya itu terangkat, ada dua kemungkinan jatuh, atau kemungkinan kedua adalah udah pernah diganti LCD-nya. Tapi masih ada kemungkinan satu lagi, yaitu baterainya udah mulai kembung, udah mulai hamil. Kalau baterainya kembung, dia LCD-nya ini mau terangkat gitu. Jadi itu perlu diperhatikan. Takutnya kan bilangnya mulus masih ori, belum ada yang diganti, rupanya udah ganti LCD gitu kan, ya kecewa juga sih gitu kan. Jadi ini ditekan-tekan seluruhnya keliling gitu. Kalau ada yang mangap-mangap ataupun kebuka-buka, nah itu ya pastinya kalau LCD terangkat itu udah ya resikonya tinggi sih. Dia mending teman-teman lah kurangi harga, atau mending nggak usah jadi. Oke, selanjutnya habis dari situ kita cek bagian depan ya, bagian layarnya. Nah, misalkan seperti ini bagian bawah ini kan ada yang sompel nih. Pastikan lagi itu LCD-nya apa, layar kaca layarnya atau anti goresnya. Tapi kalau ini anti goresnya. Oke, biasanya ada juga dia yang retaknya udah banyak, tapi itu masih anti goresnya aja. Itu perlu diperhatikan. Kadang ada juga layarnya itu udah retak. Layarnya udah retak karena ditutup anti gores, terus dia bilang itu yang retak anti goresnya. Nah, di situ perlu teman-teman, misalkan di sini ada garis retak nih ya, di sini. Nah, kalau ada garis retak itu gunakan kuku kalian gesek-gesekkan gitu. Kalau dia terasa ada semacam mengganjal atau kret gitu, kalau ada yang semacam mengganjal, itu anti goresnya yang retak. Tapi kalau kalian gini-gini kan halus, tapi kok dia tampilannya retak, nah itu layar yang di dalam yang retak gitu. Oke, jadi itu sangat penting karena bagian layar ini ya namanya HP Android ya, HP sekarang udah touchscreen, pastinya itu bagian utamanya begitu. Jadi itu perlu diperhatikan, itu sangat penting. Terus bagian tombolnya nih, tombol volume dan juga tombol power, pastikan tombolnya masih berfungsi. Kadang ada tombol volumenya itu udah agak terbenam, terus susah harus dibacet-bacet gini kan repot. Terus tombol volumenya dicek juga masih bisa apa enggak. Oke. Bagian fisik kayaknya itu aja, pokoknya itu diperhatikan semua, karena ya fisik kan namanya fisik ya kan, tampilannya masih bagus, wah HP-nya masih bagus gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya kita beralih, langsung kita buka HP-nya. Kalau terkunci ya mintalah kata kuncinya apa gitu ya kan. Oke, sekarang kita pastikan, karena yang disodorkan adalah HP lengkap ya, ada HP ada kotak, jadi perlu kita pastikan kotaknya itu bawaan atau bukan. Oke, cara memastikannya kita harus samakan, ataupun kita harus cek email yang ada di HP sama email yang ada di kotaknya. Nah, kalau emailnya itu sama, berarti berarti memang kotak bawaannya. Tapi ada juga kadang kan kotaknya udah bukan kotak asli lagi, nah gitu. Jadi kotaknya misalkan itu beli lagi dia ya kan, terus dibilangnya lengkap ada HP ada kotak, jadi ya perlu kita pastikan lagi gitu. Nah, gimana cara cek ini? Bisa dari pengaturan, atau lebih gampangnya dari ini sih, papan panggilan aja, ketikan bintang pagar 06 pagar, nah langsung muncul email. Oke, di sini udah muncul emailnya. Sekarang nggak usah seluruh angka emailnya kita samakan, cek aja angka belakangnya. Nah, di sini emailnya ada 85779 dan 85761. Oke. Nah, sekarang kita pastikan yang di kotaknya. Nah, ini ada email 1, pastikan angka belakangnya saja 85779. Oke, pastikan lagi 85779. Nah, sama kan? Terus yang email kedua 85761. Sekarang yang ini kita pastikan email keduanya
85761. Nah, ini berarti kotak bawaannya. Oke, selanjutnya bagian charging ya, bagian pengecasan. Nah, pastikan chargernya itu bawaannya gitu, biar kalau bukan bawaannya ya kurangi aja harganya gitu ya kan. Oke, sekarang ya biasalah ngecek charger gimana sih, ya pastinya kita cas ya. Oke, jadi nggak perlu saya tunjuk lagi gimana caranya, teman-teman pasti udah tahu gimana cara ngecas HP. Nah, ini chargernya, ini HP, nanti dicoba aja dicas. Terus pastikan lagi chargernya itu bawaannya atau bukan. Nah, seperti ini kan chargernya dari Oppo, sementara HP-nya Vivo, berarti ini charger bukan bawaannya. Oke, terus satu lagi, charger kalau bawaannya itu masih antep gitu ya, berat gitu. Nah, kalau ada juga charger yang kita beli di counter-counter memang tulisannya Oppo gitu misalkan, ataupun Vivo, tapi dia itu bobotnya itu udah berbeda. Nah, itu udah KW. Begitu juga dengan kabel USB-nya, pastikan lagi itu USB bawaan atau bukan. Nah, ini di USB-nya ada logo Vivo-nya kalau memang bawaannya. Aduh, nggak kelihatan pula ya. Tapi ini ada logo Vivo-nya di sini. Nggak kelihatan ya, terang kali flash kita. Oke, pokoknya pastikan aja. Terus nah, ini kalau ini contoh USB KW. Nah, dari bentuk kabelnya saja sudah berbeda kan. Nah, ini KW, tapi bagus kok ini saya beli udah lama, saya beli waktu masih di Jogja, udah setahun lebih ini berarti. Oke, nah ini oke, kita singkirkan aja dulu. Nah, setelah bagian pengecasan selesai, selanjutnya kita cek semua port di sini bisa digunakan apa enggak. Misalkan nih port apa namanya, USB, kok USB sih, cek audionya, terus cek aja pakai headset gitu kan, bisa enggak. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ya. Setelah tadi email udah benar, terus cek lagi untuk telepon itu bisa apa enggak HP-nya. Oke, kita cek ya, pakai aja angka 123 pagar kan, terus telepon aja gitu. Nah, begini. Nah, ini kan bisa untuk telepon. Terus pastikan lagi, ini kan bagian atasnya ini ada sensornya. Nah, kalian tutup. Kalau dia mati berarti sensornya masih berfungsi. Nah, tapi ini berfungsi hanya saat pas panggilan ya. Terus cek juga suaranya. Adalah senilai Rp0. Oke, sebentar kita ulangi aja panggilannya biar kedengaran ya. Pulsa, yuk isi ulang pulsamu di aplikasi Bayu. Oops, you ran out of credit. Please check your Bayu app to recharge. Nah, pastikan speakernya itu masih berfungsi apa enggak gitu ya kan. Oke, selanjutnya setelah dari panggilannya ini berfungsi nih ya kan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke apa ya, kamera aja dulu. Kamera Oke, pastikan kameranya itu berfungsi. Coba kamera depannya gimana, terus kamera belakangnya. Nah, yang terpenting itu di bagian kamera ini adalah flash. Oke, flashnya coba kita hidupkan, flashnya dia berfungsi apa enggak. Nah, ini flashnya berfungsi ya. Nah, kalau flashnya nggak berfungsi, kurangi aja harganya gitu. Oke, ini untuk kamera depannya. Nah, begini, pokoknya ya dicoba-coba aja lah, bisa apa enggak gitu lah. Pokoknya semuanya serba dicoba. Oke, dari kamera habis itu terus ini kan kamera belakang ada 3 ya, ada wide angle, ada kamera biasa, terus kamera bokeh satu lagi. Itu dicobain semua gitu, caranya gimana. Nah, di sini kan ini ada fitur wide ya, wide angle. Nah, itu coba aja. Nah, dia kan bisa ini berarti kan. Nah, kalau nggak bisa dia pasti ngeblur ataupun kamera rusak, itu pasti ada notifikasinya. Terus untuk kamera bokehnya ini kalau di HP Vivo ada ini. Nah, gitulah pokoknya dicoba semua. Oke, setelah dari kamera udah nih, terus kita masuk ke bagian pengaturan. Ke bagian pengaturan, yang pertama kalian coba WiFi, karena WiFi itu sangat penting. Biar bagaimanapun juga HP itu kalau gak ada WiFi nya tetap aja kurang gitu, karena nggak selamanya kita pakai kuota gitu. Oke, nah ini WiFi nya udah terkoneksi ya, berarti WiFi nya bisa gitu. Nah, ya gimana nyamannya lah menurut teman-teman. Oke, setelah WiFi habis itu
Ini terserah sih, sensor-sensor sinyal ini mau kalian cobai semua terserah, silahkan. Terus apalagi ya, terus kita ke bagian pengaturan lainnya. Di sini ada tentang ponsel. Nah, ini tentang ponselnya, di sini ada nomor modelnya, terus di sini ada RAM-nya. Nah, begini, ini kan tadi HP udah ada kotaknya ya, jadi kita tahu bahwasanya ini HP Vivo Y15. Tapi kalau teman-teman misalkan beli HP terus, karena kan ada HP yang batangan nih, anggap aja kotaknya nggak ada ini posisinya. Oke, sekarang gini, cara ngeceknya, ini HP apa, misalnya yang kita tahu kan ini HP Vivo, ada logo Vivo-nya, Vivo apa, seri berapa, tipenya apa, kan gitu kita nggak tahu. Nah, jadi sekarang gini, teman-teman ada HP gini kosong, kita nggak tahu ini tipenya apa. Nah, oke, karena kita kalau dilihat fisik aja belum tentu kita tahu ini HP apa kan. Oke, sekarang gini, cara ngeceknya ini HP apa, dari sini, dari pengaturan tadi, dari tentang ponsel, di sini ada nomor model. Oke, nomor modelnya ada Vivo 1901 atau 1901. Nah, terus teman-teman buka browser, terus cari aja di browser itu nomor modelnya tadi, Vivo 1901. Oke, langsung aja cari. Nah, nanti langsung pasti di sini langsung muncul dari website itu kan. Nah, di sini ada smartphone Vivo Y15 1901, berarti Vivo Y15. Nah, gitu. Pokoknya gitu aja cara ngeceknya. Oke, habis itu aduh, ketutup langsung. Oke, lanjut lagi, kita ke pengaturan lagi. Tadi kita udah tahu ini HP apa posisinya ya kan. Terus kita mau cek RAM dan penyimpanannya. Di sini ada RAM-nya 4 GB, terus untuk penyimpanannya ruang tersedia ada 28, total ruang ada 64 GB. Oke, setelah itu habis itu kita cek. Nah, ini salah satu yang penting ya, harusnya penting sih, di bagian ada akun dan sinkronisasi. Nah, di bagian akun ini abaikan saja. Misalnya ada akun Google, itu kan akun di Google dia bisa dihapus gitu. Nah, di sini ada akun Vivo. Di setiap HP ada. Kalau HP Xiaomi ada akun Xiaomi, kalau ada HP Oppo ya akun Oppo atau Samsung Cloud gitu kan. Kalau di Apple itu ya iCloud gitu. Nah, jadi cloud ini fungsinya apa? Kita bisa menyimpan data-data kita gitu. Bahkan kalau iPhone, kalau cloudnya itu ada, kita bisa mengendalikan HP itu dari jarak jauh. Nah, di sini kita pastikan akun Vivo-nya ini harus kosong gitu. Nggak harus sih, tapi kalau misalkan ada akunnya ini kan, akunnya itu identitas si pengguna pertama, jadi ya kalau bisa diganti pakai identitas kita. Nah, di sini punya saya, akun cloudnya ini belum masuk gitu, jadi masih kosong gitu. Jadi kalau misalkan ada cloudnya itu tadi, di situ itu ada identitas dia, ada data-data dia, dan bahkan itu kadang beberapa ponsel itu nggak bisa dihapus gitu kalau nggak dikeluarin dari situ. Apalagi kayak iPhone itu tadi kan yang saya bilang, jadi kita bisa mengendalikan HP-nya jarak jauh. Takutnya gini, HP udah kalian beli tapi cloudnya masih ada, terus dimatikan dari jarak jauh HP itu dan nggak bisa digunakan lagi, kan kita yang rugi kan gitu. Oke. Ya gitulah. Nah, itulah kira-kira hal-hal yang perlu dicek, apa-apa aja tadi. Nah, terus kalau misalkan teman-teman mau ngecek baterai, kalau teman-teman yang dicek itu iPhone, kalau iPhone itu dari ini pengaturan dari bagian baterai ini, di sini ada kesehatan baterainya gitu. Kalau di sini kan nggak ada ini peringkat ini paling peringkat penggunaan gitu. Nah, di sini jadi kalau HP Android itu kita bingung kesehatan baterainya berapa. Jadi gini, untuk ngeceknya gimana, apakah baterainya masih bagus, caranya gunakan kameranya. Ya, terlebih dahulu perhatikan baterainya tadi jumlahnya berapa. Nah, di sini kelihatan baterainya ada 70%. Nah, teman-teman jepret gambar pakai flash ya, sebanyak 21 sampai 30 kali. Jepret gitu. Nah, kalau baterainya itu masih ini kan 70%, kalau baterainya turunnya 3 sampai 5%, 3% atau 5%, pokoknya 3 sampai 5% itu masih wajar, apalagi di bawah itu berarti masih bagus gitu. Tapi kalau pas kita jepret foto 21 sampai 30 kali menggunakan flash ya, syaratnya menggunakan flash, kok dia dijepret sampai 30 kali misalkan, terus baterainya turunnya jauh, misalkan 10% atau bahkan sampai hampir mati, sampai lowbat, nah itu baterainya udah perlu dikhawatirkan, berarti baterainya udah bermasalah gitu. Oke.
Ya pastinya harus pakai flash sih kalau untuk ngecek baterai tadi. Nah, tapi jikalau teman-teman ngecek HP tapi HP-nya dalam kondisi drop. Drop itu kan apa ya namanya? Lowbat. Jadi kalau kondisi lowbat itu kan flash nggak bisa digunakan. Jadi ya negosiasi sama dia. Ini HP-nya kita cas dulu sampai di atas 10%, 12% aja itu udah bisa sih harusnya kayak flashnya ya. Kayaknya di bawah 10% baru flash itu nggak bisa digunakan itu. Jadi ya dicas aja dulu sampai 12%-an gitu. Tapi lebih bagus itu kalau bisa dicas sampai 20%. Nah itu baru nanti ngeceknya bisa ya lebih pas gitulah. Nah oke, jadi mikrofon ini juga cek juga, misalkan ya coba aja ngerekam gitu. Terus ada lagi yang poin pentingnya, yaitu langsung aja masuk ke pengaturan. Ini sidik jari ini sangat penting ya. Nah bagian sidik jari dan kata sandi nih, sidik jarinya. Nah ini kan pasti kan nanti dikasih tahu lah polanya apa dari si beliau penjualnya ya. Nah oke, nah misalkan gini, langsung aja tambah sidik jari dan coba sidik jari kalian. Nah gitu, nah misalkan, nah kalau misalkan bisa sepertinya ini berarti dia bisa sidik jarinya. Nanti kalau kalian tekan-tekan kok nggak bisa, sidik jarinya nggak berfungsi, ya sudah, ya potong harga lah gitu kan, dijual 1 juta potong 500. Bercanda ya. Oke. Terus ada beberapa HP yang udah support pengenalan wajah, dicoba aja pengenalan wajah gitu, cekrek gitu. Oke. Saya rasa itu aja untuk cek HP, apakah HP itu masih layak untuk dibeli. Nah, segitu aja sih saran-saran apa namanya, petunjuk atau apa sih, pokoknya itulah dari saya. Kalau teman-teman lebih banyak pengetahuan tentang hal itu, oke boleh silahkan di share, dicatat aja di kolom komentar nanti, biar ya jadi wawasan kita bersama, kita belajar bersama gitu. Oke, sekian dari saya, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya berikutnya. Thank you bro.